Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Evi Widyaningsih dengan NIM 2020310231. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang merupakan tugas mata kuliah retorika. Adapun judul makalah saya yaitu Keterampilan Berbicara. Bab 1 Pendahuluan. Bagian pertama, latar belakang. Keterampilan berbahasa mempunyai 4 komponen, yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Kesatuan komponen tersebut sangat erat hubungannya sehingga disebut catur tunggal. Keterampilan itu hanya dapat diperoleh dan dikuasai dengan cara praktek dan banyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti pula melatih keterampilan berpikir. Untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi, dapat diawali dengan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Hakikat berbicara merupakan pengetahuan yang sangat fungsional dalam memahami seluk-beluk berbicara. Manusia hidup selalu berkelompok, mulai dari kelompok kecil misalnya keluarga, hingga kelompok yang besar seperti organisasi sosial. Dalam kelompok itu, mereka berinteraksi satu dengan yang lainnya. Bahasa adalah lambang bunyi yang diucapkan. Kenyataan inilah yang menempatkan keterampilan berbicara itu sebagai keterampilan berbahasa yang utama. Berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa yang diperlukan dalam berbagai keperluan. Calon guru dituntut memiliki bekal keterampilan berbicara agar kelak dapat menyampaikan informasi kepada anak didiknya dengan baik. Kegiatan belajar mengajar menuntut keterampilan berbicara. Kegiatan belajar mengajar juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan berbicara secara terpadu, fungsional, dan kontekstual. Dengan keterampilan berbicara, tentunya siswa akan lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh guru. Oleh karena itu, penulis akan membahas mengenai hakikat berbicara, prinsip-prinsip berbicara, keefektifan berbicara, dan faktor-faktor penunjang berbicara. Bagian B, rumusan masalah. Yang pertama, apa hakikat berbicara? Kedua, apa prinsip-prinsip berbicara? Yang ketiga, apa keefektifan berbicara? Dan yang keempat, apa faktor-faktor penunjang berbicara? Bagian C, tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat berbicara. Yang kedua, untuk mengetahui prinsip-prinsip berbicara. Yang ketiga, untuk mengetahui keefektifan berbicara. Dan yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor penunjang berbicara. Bab 2 Pembahasan. Yang pertama, hakikat berbicara. Menurut Tarigan 1983, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Brown dan Newell 2007, berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan, atau perasaan secara lisan. Selanjutnya, prinsip-prinsip berbicara. Prinsip-prinsip umum berbicara yang dikemukakan oleh Brooks dalam Tarigan tahun 1981. Yang pertama, dibutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, menerima atau mempengaruhi suatu referensi umum. Yang keempat, merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Yang kelima, menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya. Yang keenam, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Berikutnya, keefektifan berbicara. Yang pertama,
ketepatan pengucapan. Seorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi-bunyi bahasa secara tepat. Yang kedua, ketepatan intonasi. Kesesuaian intonasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara dan merupakan faktor penentu. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Pilihan kata atau diksi hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Yang keempat, kelancaran. Seorang pembicara yang lancar berbicara memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Berikutnya, faktor-faktor penunjang berbicara. Faktor penunjang pada kegiatan berbicara sebagai berikut. Yang pertama, faktor kebahasaan meliputi 1. Ketepatan ucapan. 2. Penempatan tekanan nada, durasi yang sesuai. 3. Pilihan kata. 4. Ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. 5. Ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Kedua, pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. 3. Kesediaan menghargai orang lain. 4. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. 5. Kenyaringan suara. 6. Kelancaran. 7. Relevansi, penalaran, dan yang terakhir, penguasaan topik. Selanjutnya, bab 3 penutup. Pertama, kesimpulan. Berbicara adalah suatu penyampaian wujud pikiran atau maksud yang berupa ide, gagasan, dan isi hati menjadi wujud ujaran atau bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Ide merupakan esensi dari apa yang kita bicarakan, dan kata-kata merupakan untuk mengekspresikannya. Kemudian saran, penulis berharap makalah ini dapat memberikan pengetahuan bagi pembaca mengenai keterampilan berbicara. Dan demi penyempurnaan makalah, penulis membuka kritik yang konstruktif dari pembaca. Baik, itulah tadi presentase makalah saya yang berjudul Keterampilan Berbicara. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.